Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wasallim biada rahmatillah biada khalqillah biada ma'afillah. Alhamdulillah para perindu-perindu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada, para pecinta-pecinta sholawat, para pejuang-pejuang sholawat yang Allah takdirkan bisa menyikmak acara spesial Cahaya Shalawat di malam penuh berkah malam Jumat ini. Semoga semua yang mendengarkan menjadikan asbab kita benar-benar akan terus dekat dengan Rasulullah di dunia hingga di akhirat kelak. Tidak lupa kita akan selalu doakan guru kita tercinta, Bu Yahya dan keluarga, juga semua para habaib, guru-guru kita, para kiai. Mudah-mudahan Allah jaga semuanya. Allah mudahkan seluruh hajat dunia, hajat akhirat, wabil khusus hajat dakwah-dakwahnya. Dan mudah-mudahan kita semua dalam satu gerbong perjuangan menuju baginda Rasulullah SAW. Teman-teman semua, tema malam ini hasil renungan. Tadi juga kami di jalan, wah ini kayaknya menarik nih bahas ini, karena kami ngerasa sekali kemarin itu, dan ini mungkin teman-teman juga akan salah duga ini, sebenarnya Asdiah itu siapa sih? Ya, jangan jauhkan dia dari sisimu. Yang pertama, dia itu ya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita nggak boleh jauh dari Allah. Yang kedua, ya pasti kekasihnya Rasulullah. Ya, jadi jangan jauhkan dua hal ini nih, Allah Rasulullah, dari hidup kita, nafas kita, perjuangan kita. Tapi karena kita koridornya perjuangan cahaya sholawat, siapa dia di situ? Jangan jauhkan dia yang menjadi asbab kita ingat dengan target sholawat kita, ingat dengan Rasulullah. Jangan jauhkan tasbih ini dari dirimu, jauh dari kita, jauh dari siapapun. Beberapa hari yang lalu, pada saat kami buat sebuah kuis ya di sebuah pondok pesantren, secara tidak sengaja kami berikan kuis tuh, ayo siapa yang bisa menjawab kami berikan tasbih kami. Ya, kami nggak sadar pada saat diberikan kami nggak punya lagi stok tasbih, dan itu kerasa teman-teman. Ya, sepanjang perjalanan itu 3 jam itu ya di mobil itu ya kami sholawat, tapi nggak tahu itu sholawat itu berapa jumlahnya, dan kadang-kadang juga nggak ingat sholawat, kadang-kadang juga lalai, banyak lalainya, banyak hal yang terbuang itu 3 jam tuh. Di situ kami merasakan, oh gini ya rasanya nggak pakai tasbih digital ya. Gini ya rasanya sesuatu yang nggak punya pengingat, sesuatu yang nggak sembarangan dengan target. Kerasa banget teman-teman. Dan dari situ kami mulai tanya teman-teman kami yang dulu sholawatnya hebat-hebat, 10.000, 12.000. Sekarang udah nggak terlihat lagi tasbih di jarinya. Kami tanya, Pak Haji masih sholawat? Masih lah. Berapa Pak Haji sholawatnya? Ya 1.000 juga kadang-kadang dapat, kadang-kadang nggak lihat. Tuh bayangin itu teman-teman ya. Yang dulu 10.000 dia stabil, pada saat dia mulai menjauh dari tasbih digital ini, 1.000 pun dia nggak bisa pastikan dapat atau enggak. Dan ini akan kami jadi temakan, jangan jauhkan dia darimu, jangan jauhkan dia dari kita semua ya. Tasbih alat kecil ini di camp salawat ini vital teman-teman, apalagi dalam koridor perjuangan kita di cahaya sholawat. Mungkin beberapa orang mengabaikannya, beberapa orang biasa. Padahal teman-teman, satu sholawat saja itu jadi asbab 10 rahmat Allah. Punya rasa kehilangan gak sih pada saat nafas kita nggak isinya sholawat? Punya rasa kehilangan gak sih setiap detik-detik yang kita lalui itu isinya lagi nggak ada lagi sholawat gitu ya? Kalau kita punya rasa itu, pasti kita akan usaha tools apa yang membuat kita ingat. Nah ini sebenarnya garis besarnya itu sebenarnya ini teman-teman, benang merahnya. Apa yang membuat kita terus ingat sholawat sebenarnya itu? Kalau kita bisa ingat sholawat tanpa tasbih digital, ya nggak usah pakai tasbih digital, ya nggak apa-apa. Guru-guru kita tercinta ya nggak usah pakai tasbih digital. Ya, mereka sudah dari biasa puluhan tahun mereka zikir ini tanpa harus dengan alat tuh mereka akan ingat. Tapi kita yang lagi belajar, kita yang baru beberapa lama ini kenal amaliyah ini, sudah seberapa kuatkah kita menahan godaan setan, perjuangan setan yang membuat kita untuk ingat selawat? Dan ini beneran teman-teman. Renungan kami sepanjang perjalanan tuh, kami melihat memang setan tuh usaha keras teman-teman. Usaha keras membuat kita tidak ingat selawat. Karena setan tahu ini amalia hebat, saking hebatnya Allah melakukan. Ya, kalau kita sadar ini, kita tahu musuh kita hebat, kita pun akan persiapkan senjata hebat teman-teman. Kenapa sih orang di medan perang itu nggak berani nekat tangan kosong? Dia bawa senjata A simpen di punggungnya, dia bawa senjata B ada di samping pinggangnya, dia bawa senjata C, dia bawa semakin senjata karena dia akan menghadapi musuh di depan sana. Ya lihat tuh tentara-tentara kita, tentara Palestina tuh menghadapi laknatullah Israel tuh senjatanya lengkap semua. Kenapa dia menghadapi musuh yang nyata? Musuh kita pun nyata teman-teman, demi Allah nyata. Setan itu bener-beneran setan, membuat kita gak boleh sholawat, gak boleh ingat sholawat. Karena setan tahu pada saat engkau sholawat, engkau akan dapat rahmat dari Allah, 10 rahmat dari setiap satu sholawat. Setan tahu banget itu.
Dan ini hadis riwayat Imam Muslim. Setan hafal hadis ini dan setan bekerja keras bagaimana kita nggak ingat sholawat, bagaimana kita nggak bersolawat. Makanya tools kecil ini penting teman-teman. Ini salah satu senjata buat, ya salah satu upaya kita lah melawan setan tadi. Ya, kami kerasa banget itu nggak solawat, kami solawat, tapi nggak tahu solawatnya jumlahnya berapa, ingatnya juga berapa, apa setiap napas terisi solawat. Ya, terus yang kedua teman-teman, ada sebuah lingkungan yang luar biasa. Kami demi Allah Rasulullah nih samanya, kalau ngelihat teman pakai tasbih digital ada ngerasa hati itu tenang gitu, ngerasa ada teman, ya. Dan ternyata secara tidak langsung kita sedang lagi dakwah tanpa bicara itu kalau kita pakai tasbih digital tuh. Dan inilah alat syiar yang luar biasa. Makanya di edisi malam Jumat spesial ini, ayo teman-teman, jangan jauhkan tasbih digital ini dari jari kita. Walaupun lagi mati, pakailah sementara waktu sampai dapat yang bagus lagi nanti. Ya karena apa? Karena ternyata ingatnya itu yang mahal. Ya, doakan buku kami kedua, nanti kami akan bahas tasbih digital ya, dengan tema ingatnya yang mahal nih. Ya karena sadar nggak sadar setannya kerja keras lah teman-teman. Coba aja, ya jangan sampai nekat lah. Cobalah kalau kita nggak pakai tasbih pasti nggak mikirin yang lain tuh. Nggak mungkin kita bikin. Kalau sholawat ya ingat, tapi nggak sebanyak sholawat kalau kita pakai tasbih digital. Ya, dan ini mungkin nggak ada ilmu di luar sana teman-teman, ini hanya ada di Camp Salawat karena kita tahu kita akan bagikan, kita akan share apa yang kita rasakan dan apa kita lakukan. Ya, itu yang pertama tasbih digital. Yang kedua, memang motivasi kuat itu juga nggak cukup teman-teman. Banyak orang yang hafal hebatnya sholawat, tapi nggak sholawat juga. Makanya, ayolah lagi kita lagi belajar, mungkin perlu 10 tahun kita agar nafas kita isinya sholawat seperti Habib Munjir Al-Musyawal, wallahu yarham. Ya, beliau nafasnya itu isi sholawat. Dan guru-guru kita pun mungkin nggak pernah lepas karena dia gunakan apapun yang ada di tubuhnya kan sholawat. Kalau kita belum bisa mungkin teman-teman, kita masih perlu alat bantu. Pertama mengukur target kita dengan angkanya, ngingetin juga dengan ada di jari kita. Jadi dua fungsi utama ini ditambah satu fungsi buat syiar, ini jangan lepas, jangan pernah lepas. Karena kita akan tahu seberapa manfaatnya waktu pada saat waktu itu kita gunakan untuk sholawat. Ya, karena kita koridor dan perjuangan sholawat, pasti kita akan terus gunakan apa yang ada kita di waktu ini. Dan hebatnya teman-teman, sadar nggak sih? Kita lagi berjuang dengan sesuatu yang semua orang punya. Ya, kita nggak minta mereka hayo siapkan uang, hayo siapkan, enggak. Mereka punya waktu, mereka punya kesempatan. Tinggal bagaimana kita konversi waktu itu menjadi waktu penuh berkah dengan sholawat. Itu sejihad kita sama-sama. Jihad buat diri kita, jihad buat keluarga kita, jihad buat umat di luar sana. Bagaimana waktu itu kita konversi sebanyak-banyaknya menjadi nilai sholawat, teman-teman. Mungkin di sini kita nggak kerasa, nanti di kubur kita baru tahu. Begitu berartinya setiap sholawat yang kita baca. Begitu berartinya setiap perjuangan yang jadi asbab umat di luar sana untuk terus ingat sholawat. Ya, makanya ada sebuah upaya juga di kami yang kami terus ulang-ulang. Kami nggak pernah lepas tali hitam ini tali kalungkan tasbih ini, karena kami kerasa tuh kalau disimpan itu ketinggalan. Nah, makanya tasbih kami hampir nggak pernah hilang, nggak pernah ini. Kalau kemarin ya karena dikasihkan aja. Karena apa? Karena kalau nggak dipakai kami kalungkan, kami masukkan, ya kami ke dalam tali ini dan ini akan menggantung terus. Karena apa? Karena saking perlunya tasbih ini, saking pentingnya tasbih ini buat diri saya yang banyak dosa nih. Karena kalau nggak pakai ini saya nggak ingat sholawat. Dan pasti umat di luar sana pun butuh solusi ini. Ya, makanya tasbih dan tali ini menjadi sebuah pasangan di mana di mana kita nggak akan terlepas lagi dari alat bantu ini. Semakin yakin kita dengan fadilah sholawat, semakin kita tidak ingin lepaskan hal-hal yang berkaitan dengan sholawat tadi. Salah satunya tasbih digital ini. Ya, ini alat jihad yang sederhana, yang mana kita akan langsung praktek dan kita rasakan. Ya, kami rasakan banget manfaatnya, pasti umat pun akan merasakan manfaatnya. Ya, pada saat dipakai, nggak sengaja mereka akan ribuan sholawatnya. Ya, ada seorang keluarga habaib, dia bilang, kok saya nggak nyuruh anaknya 1000 nggak bisa, dan pada saat dia ikut camp salawat kok jadi 12-15 ribu. Apa sih triknya? Triknya itulah tasbih digital ada di jarinya. Ya, ajarkan salawat yang pendek, kasih target, masukkan ke lingkungan, dia punya salawat puluhan ribu jadinya. Artinya sesederhana itu, kita punya trik, kita punya metode, di mana semua umat butuh alat bantu kecil nama tasbih digital. Hingga kita kembali ke tema kita, jangan jauhkan dirinya dari diriku kita semua. Jangan jauhkan tasbih digital ini dari diri kita. Ya, semakin ada di jari kita, semakin lama dengan bersama kita, semakin banyak waktu yang akan kita hubungkan dengan Allah, dengan Rasulullah. Semakin banyak kita terhubung dengan Allah. Coba rasakanlah teman-teman ya. Pada saat kita sholawat, Rasulullah menjawab salam kita, menyebutkan nama ayah kita, coba semakin banyak kan semakin indah tuh hubungan komunikasi itu. Ya, bagaimana Allah terus mengucurkan rahmatnya pada saat kita sholawat. Nanti lama-lama kita akan merasakan indahnya, nikmatnya memanggil dua nama agung sama Allah dan Rasulullah itu.
Ya, dan ini akan jadi kita kebiasaan, dan ini akan jadi nafas kita hingga kita menjadi sebuah kebutuhan. Sayang banget ada waktu yang gak dipakai sholawat tuh. Sayang banget ada waktu yang tadi dipakai tidur tuh. Kalau coba semua orang kalau ngerti fadilah sholawat dan tahu cara metodenya, pasti dia akan gunakan setiap waktu itu menjadi waktu penuh berkah dengan sholawat. Ya, semoga ini menjadi perhatian buat diri kami yang banyak dosa ini. Jadi ini juga perhatian buat teman-teman semua, pendengar semua. Bagikan ini juga buat keluarga kita. Ya, karena mereka pun sama akan diganggu setan, jadi target setan untuk tidak ingat sholawat. Karena setan tahu ini amalnya hebat yang bahkan Allah melakukannya. Karena setan tahu semakin banyak kita bersolawat, kita akan dekat Rasulullah. Dan setan sangat tahu ini amalia hebat yang pasti diterima. Semoga Allah jaga semuanya. Semoga Allah tetapkan kita di dalam perjuangan ini, tetapkan kita di amalia mulia ini hingga akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab.